Kan seingat saya gitu ya, pada waktu itu pendirian BKB setelah ada pendirian BKB dari PBNU, seluruh PC dan PWNU seluruh Indonesia otomatis menjadi panitia pembentukan cabang-cabang PKB dan DPW PKB di seluruh daerah di Indonesia. Itu seingat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasudul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulika wal khatim lima sabab nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqi azim. Amin. Pemirsa, semakin serius dan semakin menarik gitu ya, bahkan bisa dikatakan semakin membingungkan juga ya bagi warga Nahdliyin terkait dengan urusan bantah membantah para elit PKB dan PBNU. Jumat kemarin Gus Muhaimin ketua PKB menegaskan bahwa PKB adalah bagian dari NU dan itu adalah bentuk dari sebuah komitmen perjuangan gitu ya dari PKB terhadap warga Nahdliyin, karena diakui atau jadi sadar atau tidak bahwa PKB itu memang dilahirkan oleh NU pada tahun 98 dulu. Nah, hari ini ada berita bantahan gitu dari Wasekjen PBNU Pak Sulaiman kalau tidak salah namanya, yang menegaskan bahwa PBNU tidak pernah memberikan mandat khusus kepada PKB. Kalimatnya begitu, nanti kita baca bersama pemirsa. Tapi sebelum kita baca beritanya, ini sebuah dari judulnya dan juga dari komentarnya dan penjelasannya seolah-olah Pak Wasekjen ini menjelaskan dan memastikan serta menegaskan bahwa PKB adalah bukan dari bagian dari NU. Ini ahistoris menurut saya. Ahistoris karena penjelasan ini berdiri di atas sesuatu yang kosong. PKB ini tidak berdiri kemarin sejak muktamar yang kemarin, PBNU yang kemarin. PKB ini berdiri sejak tahun 98 dan NU dan PBNU di waktu itu yang membidani kelahiran dari PKB. Para ulama, para kiai berkumpul untuk bagaimana pentingnya NU mempunyai wadah aspirasi politik ya. Lahirlah PKB. Ini salah satu cerita singkat terkait dengan bagaimana sejarah PKB itu berdiri. Kita baca pemirsa bantahan dari Wasekjen. Ini pemirsa di CNN ya, PBNU bantah Caimin tak pernah ada mandat khusus bagi PKB. Ini judulnya sangat mengusik gitu ya. Jakarta, CNN Indonesia. Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Sulaiman Tanjung menegaskan PBNU tidak pernah memberikan mandat khusus kepada Partai Kebangkitan Bangsa PKB yang saat ini dinahkodai oleh Muhaimin Iskandar alias Caimin. Pernyataan itu merespon klaim Caimin sebelumnya yang mengatakan PKB merupakan bagian dari PBNU dan akan memakai organisasi tersebut sebagai daya tarik untuk kepentingan pemilu 2024. Ini pemirsa, tidak pernah ada titipan aspirasi atau mandat khusus ke PKB. Adapun aspirasi warga NU, kami dititipkan kepada semua aktor dan partai politik yang ada. Jadi perlu dicatat ya, tidak hanya PKB, ujar Sulaiman melalui keterangan tertulis
Minggu 6-8. Ini menarik Mirsa. Kalau baca dari sini kan begini. Ini nih kalau kita mau cermati bersama bahwa PBNU tidak pernah memberikan mandat khusus kepada Partai Kebangkitan Bangsa yang saat ini dinakodai oleh Muhaimin Iskandar. Apa maksudnya ini? PKB itu sejarah kesatuan tak terpisah dari berdirinya sampai hari ini. Negara dalam konteks ini mengakui bahwa PKB yang sejak didirikan tahun 98 sampai saat ini itu adalah PKB yang diketuai oleh Cak Muhaimin, Gus Muhaimin. Terlepas memang ada dinamika dari sejarah-sejarah selanjutnya dari tahun 98. Persoalan-persoalan dinamika yang terjadi dari zamannya Pak Alwi Shihab ke Matahari Abdul Jalil dan juga sampai ke Gus Muhaimin, itu adalah dinamika internal di PKB, bagian sejarah gitu ya, yang ada dalam perjalanan PKB. Tapi berdirinya PKB tahun 98 yang dibidani oleh PBNU, bahkan ada surat dan tanda tangan para kiai NU di waktu itu adalah bagian sejarah lain yang tidak terpisah. Jadi apa yang dikatakan oleh Pak Sulaiman Tanjung ini kayaknya ya ahistoris lah, ahistoris kalau bicara seperti ini. Tidak pernah ada titipan aspirasi atau mandat khusus ke PKB. Adapun aspirasi warga NU kami titipkan kepada semua aktor. Persoalan masalah ini apa yang dikatakan Gus Muhaimin ini adalah sebuah bentuk perjuangan. Warga NU mungkin banyak juga yang tidak menitipkan aspirasinya ke PKB, tapi itu tidak membuang makna bahwa PKB adalah anak satu-satunya yang dilahirkan, partai satu-satunya yang dilahirkan oleh NU. Kalau realitas politik hari ini masih banyak warga NU yang tidak menyalurkan aspirasi politiknya terhadap PKB, itu urusan lain menurut saya. Tapi memisahkan bahkan menyimpulkan bahwa PKB NU tidak pernah memberikan mandat terhadap PKB sebagai wadah politik warga Nahdliyin, ini menurut saya termasuk ke dalam pembegalan sejarah. Ini pembegalan sejarah menurut saya. Terlepas memang hari ini relasi dan hubungan antara PBNU dengan elit-elit dan pengurus-pengurus PKB memang tidak sedang baik-baik saja, itu urusan lain. Tapi sejarah ini tidak boleh dibegal begitu. Pemirsa, ini menarik. Saya memang baru-baru kali ini secara resmi ya bergabung ke PKB. Tapi tahun 98 saya ikut eto-eto itu ya di Surabaya ketika ada deklarasi acara besar di lapangan Kodam Brawijaya. Saya ikut Mas Ibu itu ya di situ, dan Gus Dur waktu itu hadir dan lain-lain. Para ulama se-Jawa Timur bahkan se-Indonesia di waktu itu hadir. Itu bagian dari sejarah. Dan perlu dicatat, hari ini para pendiri itu masih banyak yang hidup. Saksi sejarahnya masih banyak yang hidup. Baik yang ikut membahas di PBNU sampai dalam pelaksanaan deklarasi di bawah itu masih banyak yang hidup. Artinya ini bukan sesuatu yang sulit untuk kita telusuri kebenarannya. Beda dengan kasus tesis ilmiahnya Kiai Imad terkait dengan terputusnya nasab habaib. Itu berabad-abad kalau ini. Harus ada manuskrip dan kitab-kitab nasab di zamannya untuk memberikan informasi kebenaran. Tapi kalau urusan PKB ini masih 25 tahun sampai hari ini. Masih banyak orang yang masih hidup. Kenapa sekarang kok PBNU ya oknum lah, wakil sekjen PBNU berani mengatakan hal demikian. Kalau Muhaimin bilang PKB dapat mandat perjuangan dan
dari NU itu salah tegas dia anggap salah. Sulaiman mengatakan PKB hanya dipilih oleh kurang dari 10% warga Nahdliyin. Artinya terang mayoritas warga Nahdliyin sebesar 90% ogah sama PKB. Loh, tidak seluruhnya warga Nahdliyin menyalurkan aspirasi terhadap PKB bukan berarti menafikan bahwa NU memberikan mandat terhadap PKB sebagai wadah aspirasi Nahdliyin. Nah ini makanya ini adalah wilayah perjuangan dari PKB untuk bagaimana meyakinkan warga Nahdliyin bahwa mabda siasa dan tujuan berpolitik di PKB itu sama persis dengan perjuangan dan asas-asas perjuangan yang dilakukan oleh NU. Karena memang PKB ini anak satu-satunya partai yang dilahirkan oleh NU. Itu Pak Wasekjen. Ini yang harus menjadi PR PKB. Jangan hanya mengklaim tapi kenyataannya mayoritas warga NU tidak menitipkan aspirasi melalui PKB, kata Sulaiman. Loh, ini logika yang kurang tepat menurut saya. Jadi realitas politik hari ini banyaknya warga NU yang belum menyalurkan aspirasi terhadap PKB bukan berarti menafikan dan menggagalkan serta memotong sejarah kelahiran dari PKB. Inilah wilayah perjuangan dari teman-teman PKB untuk bagaimana meyakinkan warga NU bahwa saluran aspirasi satu-satunya yang dilakukan oleh NU adalah PKB. Gitu. Ia menambahkan PKB harus bekerja keras untuk menggait suara banyak warga Nahdliyin. Ya, memang begitu. Tapi jangan sampai menyatakan bahwa bahwa NU itu tidak pernah memberikan mandat terhadap PKB. Sejarahnya begitu, bro. Sebelumnya Caimin angkat suara terkait PKB yang dianggap akan pakai daya tarik PBNU untuk kepentingan Pilpres 2024. Menurut dia PKB juga merupakan bagian dari PBNU. Benar. Kalau Gus Muhaimin bilang bahwa NU atau PBNU bagian dari PKB itu salah. Tapi Caimin bilang bahwa PKB itu bagian dari NU. Subordinasi perjuangan dari NU. Begitu cara memahaminya. Itu menurut saya kan orang bawahan gitu ya. Kalau elit dan pengurus besar NU itu atau PKB itu kan orang atasan gitu, elit gitu. Entah bagaimana cara berlogikanya kalau seperti penegasan NU PKB NU itu kan penguatan bagi kader-kader di bawah untuk terus solid, rapatkan barisan, pemilu sudah semakin dekat. Itu sebetulnya penegasan komitmen juang ke NU-an, karena PKB ini banyak mandat perjuangan NU, kata Caimin di DPP PKB Jumat 48. Gitu loh Mas. Ini saya sangat sepakat ya dengan Gus Muhaimin dalam konteks ini, meskipun kita tidak bisa menafikan juga bahwa memang ada dinamika relasi antara PKB dan DPP PKB dengan PBNU itu dalam hubungannya memang ada dinamika, tapi ya jangan sampai membuang dan menafikan sejarah berdirinya PKB dan juga yang lain-lain. Tunggu waktulah, mudah-mudahan selanjutnya baik ya, pada saat PKB ini dikomandoi oleh Gus Muhaimin atau selanjutnya bisa maksimal apa yang dicita-citakan oleh para muassis PKB yang mayoritas adalah, bahkan seluruhnya adalah pengurus besar NU waktu itu, para kiai NU waktu itu. Ia mengaku ingin bertemu dengan Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf. Ya pastilah ingin ketemu atau tidak ketemu itu kan soal teknis ya, tapi prinsipnya adalah perjuangan kultural, perjuangan sosial dan keagamaan ada di sana di PBNU, perjuangan politik ada di sini PKB, itu tutur Caiminnya. Ini semakin menegaskan. Sangat setuju saya dalam konteks ini, meskipun saya secara pribadi tidak seutuhnya dan sepenuhnya meyakini, mempercayai, bahkan menjadi taklid buta secara politik terhadap Ketua Umum PKB dalam konteks ini Gus Muhaimin. Tapi dalam konteks
apa yang dibantah oleh Wasekjen PBNU ini menurut saya kurang tepat, bahkan salah lah menurut saya. Gitu pemirsa, tulisannya. Bahkan seingat saya gitu ya, pada waktu itu pendirian BKB setelah ada pendirian BKB dari PBNU, seluruh PC dan PWNU seluruh Indonesia otomatis menjadi panitia pembentukan cabang-cabang PKB dan DPW PKB di seluruh daerah di Indonesia. Itu seingat saya. Demikian usiknya pemirsa, mudah-mudahan ini memberikan hasanah baru gitu ya, dan kita tidak terlena, bahkan tidak terseret oleh isu-isu dan trik-trik yang dilakukan oleh oknum-oknum yang ingin memisahkan antara NU dan PKB. Meskipun NU sebetulnya memang tidak harus PKB, tidak fardu'ain PKB secara politik, tapi sejarahnya bahwa PKB itu dilahirkan oleh NU itu sesuatu yang tak terbantah. Maka ketika istilah PBNU tidak pernah memberikan mandat kepada PKB, ini penting untuk kita pahami secara mendalam. Tidak boleh secara ujuk-ujuk seperti itu. Seolah-olah NU dan PKB tidak ada sejarah, tidak ada sejarahnya gitu ya. Tidak, bahwa PKB dan NU terpisah, adalah makhluk yang lain. Ini menurut saya yang penting untuk kita luruskan bersama. Saya memang hari ini sudah secara resmi masuk menjadi kader PKB, meskipun baru, tapi sekali lagi saya tegaskan bahwa saya bisa dikatakan menjadi bagian ya, dari tim hore-hore waktu berdirinya PKB pada tahun 98. Mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.